Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua ya. Oke, baik. Baik, nah hari ini apa yang akan kita pelajari ya? Transportasi antar membran sel. Bagus. Nah, jadi kita tahu nih, setiap organisme itu tidak akan terpisah dari lingkungannya. Begitu pula bagian terkecil dari tubuh kita. Apa bagian terkecil dari tubuh kita? Sel. Ya, benar banget. Nah, sel ini memerlukan bahan-bahan untuk memenuhi proses metabolisme di dalam sel itu. Nah, lalu apa ya yang membatasi sel dengan lingkungannya? Ada yang tahu? Pembatas antara sel dengan lingkungannya. Stella? Membran sel, Bu. Iya, bener yang dibilang Stella tadi ya. Jadi pembatas antara sel dengan lingkungannya itu adalah membran sel. Nah, lalu gimana ya caranya sel itu memperoleh bahan-bahan dari lingkungannya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, ini ada peta konsep. Jadi, transport membran itu terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu terbagi menjadi difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif terbagi menjadi pompa ion, natrium kalium, kotransport, dan endositosis dan eksositosis. Ada yang tahu nggak apa sih bedanya transport pasif dan transport aktif? Nggak tahu. Oke, belum tahu ya? Nggak apa-apa, itu yang akan kita pelajari kali ini. Nah, oke, yang pertama akan kita bahas adalah transport pasif. Difusi. Difusi itu adalah perpindahan zat dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Tinggi itu kita sebut dengan hipertonis, sedangkan yang rendah itu disebut dengan hipotonis. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami atau ingin ditanyakan dulu? Ya, Bu. Ya, gimana? Itu kan di situ ada difusi adalah perpindahan zat dengan atau tanpa melewati membran. Nah, maksud dari perpindahan zat dengan atau tanpa melewati membran itu apa? Good, pertanyaan yang bagus. Bagus ya pertanyaan temennya, berarti dia jeli nih. Apa ya maksudnya dengan atau tanpa melewati membran? Nah, jadi difusi itu tidak hanya terjadi di dalam sel, tapi difusi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, ibu semprot parfum dari sini. Kira-kira kalian bakal nyium nggak baunya? Iya, Bu. Bener banget. Nah, itu tadi adalah contoh dari difusi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika disemprotkan parfum di sini, artinya konsentrasi parfumnya di sini lebih tinggi kan? Terus lama-lama kalian bisa menciumnya karena zat parfum tadi yang dari sini berpindah ke tempat kalian, gitu. Jadi difusi ini tidak harus melewati membran, gitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses difusi. Yaitu yang pertama ada ukuran molekul. Jadi semakin besar ukuran molekul itu akan semakin sulit difusi terjadi. Sebaliknya, semakin kecil ukuran molekulnya maka akan semakin mudah terjadi difusi. Yang kedua adalah faktor suhu. Suhu ini sifatnya adalah mempercepat pergerakan molekul-molekul. Nah, jadi semakin tinggi suhu maka laju difusi akan semakin tinggi pula. Ini bisa kita lihat keadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, misalkan kalau kita buat teh, yang satu kalau tehnya itu pakai air panas, yang satu air tehnya itu air dingin. Mana yang akan lebih cepat tehnya itu larut, di air panas atau di air dingin? Air panas. Nah, itu dia, benar banget. Jadi semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat laju difusinya. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi zat. Maksudnya adalah semakin tinggi perbedaan konsentrasi antara satu daerah ke daerah yang lain, maka akan semakin cepat laju difusinya. Ya.
Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu wujud materi. Wujud materi itu kan ada 3 ya, ada padat, cair, sama gas. Nah, di antara ketiga itu, kira-kira antara padat, cair, sama gas, wujud materi apa yang akan lebih cepat difusinya? Gas, Bu. Ya, benar banget. Jadi, wujud materi gas itu akan lebih cepat dibandingkan wujud materi yang lainnya untuk mengalami difusi. Yang kedua, ada difusi terbantu. Kenapa terbantu? Karena proses difusinya membutuhkan protein untuk membantu jalannya difusi. Itu ada 2 macam, yaitu difusi terbantu oleh saluran protein dan difusi terbantu oleh protein transport. Kita lihat di sini. Nah, jadi untuk difusi terbantu dengan saluran protein itu terjadi pada molekul-molekul besar. Jadi molekul besar itu kalau mau lewat membran harus dibantu dengan molekul protein yang ada di dalam membran ini. Proteinnya ini berupa protein integral. Jadi dia ada kayak saluran gitu yang menghubungkan antara lingkungan luar dan lingkungan di dalam sel. Sedangkan yang kedua yaitu protein terbantu oleh protein transport. Bedanya itu protein transportnya bukan berupa saluran, jadi dia buka tutup kayak pintu gitu ya. Sedangkan kalau yang tadi itu dia membuka terus. Nah, ini nih sifatnya spesifik karena dia seperti enzim yang sifatnya spesifik, hanya beberapa zat yang bisa membuka si pintu itu gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu osmosis. Bedanya osmosis dengan difusi tadi adalah pada osmosis ini yang bergerak adalah airnya. Kalau yang tadi kan yang bergerak zatnya ya. Sedangkan kalau yang ini adalah si airnya. Si air bergerak dari larutan yang hipotonis alias konsentrasi zat terlarutnya rendah. Tapi konsentrasi airnya tinggi ya, berarti ke larutan yang hipertonis. Hipertonis itu konsentrasi zatnya tinggi tapi airnya rendah gitu ya. Nah, ada 4 macam keadaan sel akibat peristiwa osmosis, yaitu ada plasmolisis, turgid, krenasi, dan lisis. Kita lihat dari plasmolisis dulu ya. Ketika sel tumbuhan berada pada larutan yang hipertonis atau larutannya ini tuh kental, air akan keluar dari dalam sel karena osmosis tadi ya. Air bergerak dari yang hipotonis ke hipertonis gitu. Nah, karena airnya keluar, akhirnya membran selnya ini akan menurut, lepas dari dinding sel. Inilah keadaan yang disebut dengan plasmolisis. Kemudian kalau yang kedua, turgid. Turgid itu terjadi ketika sel tumbuhannya ini pada larutan hipotonis. Hipotonis itu kan artinya konsentrasinya rendah ya. Nah, jadi karena konsentrasi di luar rendah, otomatis airnya bakalan masuk. Airnya masuk sehingga sel akan mengembang. Begitu. Itu keadaan turgid. Sedangkan yang ketiga nih, krenasi. Kita lihat di sel hewan. Sel hewan ini dalam larutan yang hipertonis, artinya konsentrasi di luar itu tinggi. Kalau konsentrasi di luar tinggi berarti air bakalan keluar kan? Air keluar sehingga menyebabkan selnya itu kehabisan air. Kemudian kalau sel hewannya dalam larutan yang hipotonis, berarti airnya bakalan masuk sehingga lama-lama selnya bakalan pecah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, ya, itu bingung Bu, itu kan pada larutan hipotonis itu sel hewan itu kan pecah ketika air masuk. Tapi pada sel tumbuhan itu pada saat hipotonis itu malah dia nggak pecah, padahal sama-sama masuk airnya itu. Bener banget. Itu pertanyaan yang bagus. Iya, kenapa begitu? Nah, karena perbedaan dari struktur antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau pada sel tumbuhan itu ada dinding sel, sedangkan kalau pada sel hewan tidak ada dinding sel. Jadi ketika airnya masuk, kalau pada sel hewan itu bakalan pecah lama-lama karena mengembang terus kan, akhirnya pecah. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan ada dinding selnya yang nahan. Jadi meskipun dia masuk airnya, tapi tetap tertahan, tidak pecah. Jadi gitu ya, Dewi. Apakah bisa dipahami? Oh iya. Oke, selanjutnya kita bahas transport aktif. Yang pertama
pompa ion natrium kalium. Pada keadaan aslinya itu tuh konsentrasi natrium lebih tinggi di luar sel. Ini ibaratnya ini luar sel ya, ini membran, ini dalam sel. Nah, si ion natrium ini konsentrasinya lebih tinggi di luar, sedangkan kalau kalium lebih tinggi konsentrasinya di dalam. Nah, pompa ion ini kerjanya adalah memompa ion natrium dari dalam untuk keluar sel, sedangkan yang satunya lagi memompa kalium dari luar sel ke dalam sel. Jadi melawan gradien konsentrasi tadi ya, dari yang rendah ke tinggi gitu. Karena dia melawan gradien konsentrasi, maka dia membutuhkan energi berupa ATP dan juga butuh semacam pintu gitu ya. Pintunya itu berupa protein integral yang ada di dalam membran sel. Transport aktif yang kedua yaitu ada kotransport. Nah, jadi kotransport itu transport aktif yang terjadi beriringan gitu. Setelah yang satu ditransport, kemudian yang satunya ditransport lagi gitu. Ini contohnya ada pada peristiwa pompa proton yang menggerakkan sukrosa pada sel tumbuhan. Mekanismenya adalah proton itu dipompa ke luar sel pakai pompa proton dengan energi tadi ATP gitu ya, udah keluar sel. Nah, ketika protonnya ini udah tinggi konsentrasinya di luar, dia bakalan masuk lagi kan ke dalam. Nah, selagi si proton ini masuk ke dalam, dia juga sekalian bawa si sukrosa. Ini melewati protein integral yang ada di membran sel gitu. Jadi ketika si proton masuk, sukrosa juga masuk. Ini yang disebut dengan kotransport karena transportnya itu terjadi pada dua protein gitu. Selanjutnya yaitu endositosis. Endositosis ini adalah peristiwa masuknya partikel ke dalam sel dengan cara membrannya itu membentuk suatu kantong gitu. Nah, endositosis ini terbagi menjadi dua yaitu pinositosis dan fagositosis. Bedanya kalau pinositosis itu zat yang masuk berupa zat cair, sedangkan kalau fagositosis zat yang masuk berupa zat padat. Oke, yang terakhir ada eksositosis. Nah, ini kebalikan dari endositosis tadi. Kalau endositosis, endo artinya ke dalam, sedangkan ekso artinya keluar. Jadi eksositosis itu dia dari dalam sel ada terbentuk vesikel untuk dikeluarkan ke luar sel melalui membran ini tadi. Oke, ini adalah materi terakhir. Baik, setelah apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada ya. Oke, berarti sudah paham nih. Kalau gitu Ibu mau cek pemahaman kalian. Ibu sudah menyiapkan kuis. Tenang, soalnya cuma sedikit, cuma 3. Tugas kalian adalah menjodohkan. Bukan cuma manusia yang menjodohkan ya, jadi soal dan jawaban juga harus menjodohkan. Tugas kalian adalah menjodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan kata di kanan. Di kiri ini adalah contoh-contoh peristiwa yang berkaitan dengan transport tadi. Kalian harus menentukan ini adalah peristiwa transport apa. Silakan dikerjakan, ditutup dulu catatannya, dikerjakan di buku latihan. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Oke, setelah Ibu periksa jawabannya sebagian besar sudah benar. Ini nanti akan Ibu kembalikan. Silakan dicek bagian yang salah, sudah Ibu tandai. Nah, itu yang salah silakan dipelajari lagi ya. Iya, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ada satu orang nih yang menyimpulkan. Siapa yang bisa? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Baik, silakan ya. Jadi kesimpulan materi pada hari ini itu transport membran itu ada dua, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Kalau transport pasif ini tidak perlu energi, sedangkan transport aktif ini membutuhkan energi. Nah, transport pasif ini terbagi menjadi difusi, kemudian difusi terfasilitasi dan juga osmosis. Kalau transport aktif ini terbagi menjadi pompa ion, kotransport,
echositosis dan endositosis. Ya, benar banget. Bagus banget jawaban Dewi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi yang sudah kita pelajari, Ibu harap setelah ini kalian lebih tertarik lagi untuk mempelajari bagaimana sih sel kita itu bekerja. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian tadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.